Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam tangguh, sahabat Lokasakti, kawan-kawan semua. Saya Sony dari Cibinong Bogor akan mempraktekkan Core Medical Team dengan judul PPGD atau pertolongan kegawat daruratan atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang akan kita bawa topiknya hari ini adalah pertolongan pertama pada kasus gigitan hewan penular rabies. Anjing, bisa kucing, bisa singa, beruang, rakun, kelelawar, dan musang. Baik, kita mulai bahwa virus rabies itu pertama kali ditemukan oleh Van den Haan, orang Belanda 1894. Pertama ditemukan pada hewan sapi yang digigit oleh anjing penular rabies. Virus rabies sudah terkenal di abad 17-18 di seluruh dunia. Yang paling menyedihkan bahwa kalau kasus digigit rabies itu 100% kalau tidak didapatkan pertolongan akan meninggal. Yang diserang adalah susunan saraf pusat, bukan peredaran darah. Yang harus kita ketahui bahwa virus rabies ini ada di salipa atau air liur anjing atau hewan penular rabies seperti kucing, kelelawar, singa, rakon, ataupun beruang. Nah, untuk adik-adik yang atau petualang atau yang pendaki gunung itu harus berhati-hati dan mengetahui pertolongan pertama pada gigitan hewan penular rabies. Untuk hewan penular rabies, si virus itu ada di salipa, ada di air liur, akan masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan yang berdarah panas setelah dirobek oleh taring atau gigitan anjing. Bersamaan itu pula masuk virus rabiesnya ke dalam tubuh hewan yang berdarah panas ataupun manusia. Virus rabies itu kalau sudah menyerang anjing rata-rata 14 hari meninggal. Anjing diawali dengan gejalanya adalah tidak ada nafsu makan, air liurnya menetes terus, matanya merah, kemudian dia bisa berlari sampai 12 km tanpa berhenti, nggak ada capeknya. Semua yang bergerak dianggap mengancamnya akan diterkam. Ada anjing yang lain diterkam, binatang lain ditemui diterkam, manusia diterkam. Ada sepeda, ada motor, mobil dikejarnya, diterkamnya. Semua benda yang kecil-kecil akan dimakannya, termasuk batu, beling, baut, sampah, semuanya dimakan. Kalau dilakukan otopsi pada anjing di perutnya yang anjing sudah mati karena rabies, itu semua benda yang ditemuinya ada di perutnya. Semua benda-benda yang dijumpainya ditelannya, tidak ada rasa sakitnya. Nah, untuk pada manusia tidak jauh berbeda. Apabila sudah digigit anjing, tidak ada pertolongan, maka durasinya lebih lama. Masa inkubasinya 2 minggu sampai 2 tahun. Makanya harus dicatat. Kalau ada kasus teman kita digigit anjing, catat sama kita tanggal berapa digigitnya. Lakukan pertolongan pada tindakan kecelakaan gigitan hewan rabies dengan air mengalir kurang lebih 15 menit, pakai sarung tangan atau kresek, memakai sabun. Selanjutnya nanti akan dibawa ke puskesmas, fasilitas kesehatan, ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin anti rabies dan pelayanan perawatan lebih lanjut. Vaksin rabies akan diberikan oleh petugas puskesmas atau rumah sakit pelayanan kesehatan 3 kali. Suntikan yang hari pertama, hari ke-0 itu 2 dosis, 1 cc di bahu kiri atau deltoid kiri, 1 cc di bahu kanan atau deltoid kanan. Nanti pengulangannya di hari ke-7. Hari ke-7 akan mendapatkan 1 dosis lagi vaksin anti rabies oleh petugas kesehatan di rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Berikutnya hari ke-21 akan mendapatkan lagi vaksin anti rabies untuk yang ketiga. Maka lengkap sudah. Kalau sudah disuntik anti rabies, pasien akan tertolong. Kenapa vaksin rabies itu bisa menyerang manusia pada sudah divaksin? Nah, ini permasalahannya harus kita simak baik-baik. Virus rabies, vaksin rabies mempunyai target yang sama, yaitu otak. Otak sentral untuk menyebarkan informasi ke seluruh tubuh. Jadi semua susunan saraf akan dikontrol oleh otak. Kalau virus rabies misalkan digigit di kaki, dia berjalan 2 mm per jam.
itu memakan waktu 2 minggu sampai 2 tahun tergantung ketahanan daya tubuh pasien tersebut. Kalau segera dilakukan vaksin, kenapa harus deltoid? Karena dia lebih dekat ke otak. Apabila vaksin rabies itu lebih dulu nyampe ke otak, virus rabiesnya belum nyampe ke paha, maka otak akan dikuasai vaksin, maka begitu datang virus rabies akan segera dibunuhnya, maka orang itu akan selamat secara teori. Nah, mari kita lanjutkan untuk melakukan praktek cuci loka pertolongan pertama pada kasus gigitan hewan penular rabies. Baik, salam tangguh. Mari kita melaksanakan praktek pertolongan pertama pada kasus gigitan anjing gila atau anjing rabies atau hewan penular rabies. Pertama-tama kita harus menyiapkan ember yang ada isi airnya, air bersih tentunya, gayung, kemudian batu es, masukkan langsung ke sini, kantong kresek apabila tidak ada sarung tangan, kemudian ada betadin, ini harus dibawa perlengkapan kemah, dan ada sabun atau deterjen atau semacam yang mengandung soda ya. Kemudian kita siapkan handuk untuk mengelap. Baik, kita pertama-tama harus memakai sarung tangan. Kalau tidak ada sarung tangan, kita bisa memakai plastik kantong kresek untuk melindungi tubuh kita. Karena kita harus safety juga, menolong kasus kena rabies, pastikan bahwa terlindungi dulu orang yang menolongnya. Karena kalau ada luka sedikit saja pada lengan, pada kuku, pada kulit, itu akan berbahaya. Karena virus rabies itu akan masuk ke dalam luka manusia atau luka binatang. Dan itu harus menjadi perhatian kita. Jadi jangan kita mau menolong kasus pada gigitan hewan penular rabies, tidak memperhatikan keselamatan si penolongnya. Itu akan berakibat fatal. Kita menolong yang tergigit hewan rabies, apabila kitanya ceroboh, kita sama-sama akan tertular penyakit rabies. Dan itu 100% mematikan apabila sudah muncul gejala penyakit rabiesnya. Kita pastikan sarung tangan ini jari-jarinya masuk semua supaya nyaman, supaya kita merasa enak melakukan pertolongannya. Nggak usah terburu-buru, tetapi efektif, akurat, dan penyelamatan bisa tertolong. Oke, sudah hampir selesai. Ini sarung tangan memang tidak tersedia di semua tempat, tapi sebagai anggota pramuka mungkin boleh saja di stok di bawah saat bercamping, bisa berguna pada saat dibutuhkan. Oke, sarung tangan sudah terpakai. Kita siapkan sabunnya. Jadi pertama-tama lihat lokasi luka. Kalau lokasi lukanya itu di daerah kaki, kita basahin dulu dengan air secukupnya, jangan terlalu basah. Yang penting lukanya itu bisa terbasahi untuk masuk ke deterjennya. Kenapa deterjen? Si virus rabies itu dibentuk oleh kapsul yang berbentuk lemak. Deterjen, sabun, atau soda bisa menghancurkan pelapis dari kapsul tersebut. Kapsul tersebut kalau robek, virusnya akan mati. Sebenarnya virus itu mudah mati. Kena ultraviolet, kena suhu panas matahari yang cukup panas, dan air panas itu sebenarnya mati. Tapi tidak mungkin memakai air panas. Kita pakai air biasa yang sudah didinginkan. Kenapa harus pakai air es? Air es ini berfungsi sekaligus menghentikan pendarahan yang ada di kaki atau di luka. Ya, ini air yang sudah ada esnya, kita gosokkan selama kurang lebih 15 menit. Luka digosok harus searah. Kalau kita melingkar ke kanan, terus melingkar ke kanan, jangan bolak-balik kiri kanan atau atas bawah. Itu akan mengakibatkan virus rabies yang sudah kita gosok keluarkan. Kalau gosokannya tidak searah, dia akan balik lagi, masuk lagi ke dalam luka. Nah, luka ini yang masuk ke dalam tubuh si virus itu melalui pembuluh saraf, bukan pembuluh darah. Luka yang kita sabunin seperti ini, maka si saraf itu akan segera diblokir oleh deterjen,
sehingga si virus-virus itu akan terkelupas lemaknya, kapsulnya, dan akan mati. Katakanlah asumsikan virus itu ada 10, kalau digosok dengan sabun, dengan deterjen, dengan soda, itu bisa 70% mati. Maka yang 3% lagi itu di fasilitas kesehatan, di rumah sakit, di pasienkes, di dokter praktek, itu dengan diberikan vaksin, vaksin itu akan langsung membunuh si virus di lokasi. Dan ada juga serum anti rabies. Serum anti rabies diberikan suntikannya di daerah luka sini. Itu akan langsung membunuh vaksin secara lokalisasi. Kalau untuk vaksin anti rabies itu disuntikan di deltoid, gunanya menyergap. Pada saat si virus itu masuk ke atas, si vaksin akan menunggu dan akan menyerang untuk dimatikan. Seperti itu. Nah, ini dilakukan terus-menerus minimal kurang lebih ya sekitar 15 menit. Fungsinya supaya membunuh semua virus-virus itu yang ada di sini. Kalau sudah mulai mengental, sabun ini tidak bisa bergerak, maka siramkan air itu sedikit saja. Yang penting hanya untuk membasahi supaya sabun bisa masuk ke luka. Lakukan terus-menerus sampai si sabun ini hampir habis. Sambil kita tanyakan sama si pasien di mana alamatnya, kemudian siapa kepala keluarganya, daerah mana digigitnya, sehingga kita akan berkoordinasi dengan petugas karantina hewan atau dokter hewan maupun mantre hewan. Jadi teman-teman puskesmas sudah tahu kalau di daerah endemis seperti di Sukabumi, Garut, kemudian Bogor Utara, kemudian di daerah Cikalong, daerah Ciamis, itu daerah Jawa Barat, Banten, itu termasuk daerah endemis rabies. Karena digunakan anjing itu sebagai teman untuk menjaga kebun atau menemani ke kebun atau berburu. Nah, itu yang jadi masalah, anjing itu harus dipiara dengan baik, dikasih makan yang layak, dimandikan yang rutin, dikasih vaksinasi supaya anjing itu tetap sehat. Daerah-daerah rabies yang ada di Indonesia itu cukup banyak. Dari mulai daerah Medan, Padang, Jambi, Riau, Palembang, ke Lampung, Banten, Jawa Barat, sampai ke Papua, kemudian daerah Manado, daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Karena anjing itu merupakan yang familiar dengan manusia, tetapi ia harus dipelihara dengan baik, di kandangan, dan terus dikasih rantai, kasih makan yang teratur, kontrol ke dokter hewan secara teratur. Baik, kakak-kakak semuanya, kalau sudah 15 menit, ini si pasien itu sudah merasa kebas, merasa kebal. Berarti kalau sudah merasa kebal, merasa kebas, itu tandanya dengan air es ini sudah mematikan semua virus-virus yang ada di sini, yang ada di luka. Nah, kalau sudah selesai, sudah tidak ada lagi tanda-tanda pada kalau sudah dirasakan ada kebal, dingin, itu tandanya kurang lebih sudah hampir 15 menit. Pokoknya pakai stopwatch atau ada yang menghitungnya. Lalu kita bersihkan lukanya, kita bersihkan sampai bersih. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa kalau ada betadin, berikan betadin pada luka tersebut ya. Teteskan seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah diteteskan betadin, kalau ada luka menganga begitu, itu jangan ditutup. Boleh ditutup sementara supaya tidak ada debu masuk, tapi jangan ditutup rapat. Kenapa? Virus rabies bersifat kuman anaerob. Anaerob itu kuman yang berkembang pada saat kekurangan oksigen. Jadi kuman yang virus ini termasuk kuman yang berkembang biak pada saat kekurangan oksigen, tanpa oksigen. Lalu pasien ini kita bawa ke puskesmas pelayanan kesehatan untuk dilakukan perawatan tindak lanjut, perawatan yang lebih paripurna. Bawa ke puskesmas,
diberikan penjelasan di mana digigitnya, hewannya di mana, kasih nomor HP-nya, sehingga pada saat nanti pelacakan dari puskesmas akan menghubungi ke Poskeswan, Pusat Kesehatan Hewan. Dia akan men-tracing, mencari anjing yang menggigitnya. Karena anjing yang sudah menggigit manusia bila terkena rabies, dia selama perjalanan lari 12 km itu minimal akan menggigit yang dijumpainya manusia hewan lain itu per kilometernya bisa sampai 10 ekor. Bayangkan 10 ekor yang digigitnya itu menjadi hewan yang penular rabies, berarti rabies akan menyebar kemana-mana. Mari kita tingkatkan kewaspadaan terhadap anjing gila. Dan kita kuasai pertolongan pertama pada kasus gigitan hewan penular rabies, terutama anjing yang mengancam kita. Lakukan dengan baik, terapkan dan siapkan kita menjadi penolong pertama pada kasus gigitan hewan penular rabies. Sekian dari Cibinong Bogor. Dengan ini Kak Sony undur diri. Terima kasih. Semoga sehat semua. Salam sehat, salam Tambu.